Halimah, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya merasa sulit untuk meningkatkan pemahaman numerasi murid. Saya sudah mencoba berbagai metode, tetapi murid saya belum juga paham. Oh, baik. Saya paham dengan tantangan yang Bu Halimah sedang hadapi. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu melakukan evaluasi selama pembelajaran? Melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu saya melakukan tes formatif. Tes formatif itu untuk melihat pemahaman siswa saya. Nah, tetapi tampaknya masih ada kesulitan dalam menerapkan konsep matematis dasarnya. Nah, misalkan perkalian saja ada murid saya yang belum bisa, seperti itu. Berarti permasalahannya di numerasi ini sudah dilakukan evaluasi, dan dari evaluasi itu Ibu masih menemukan juga ya, Iya. anak-anak yang kesulitan dalam perkalian dasar. Iya. Bu Halimah, kalau pendekatan yang sudah Ibu lakukan ketika mengajar, apakah sudah pernah melakukan beberapa pendekatan, misalkan melakukan pengajaran dengan pendekatan berbasis masalah? Iya, kalau itu saya sudah menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam beberapa materi, tapi sepertinya masih ada aja yang kesulitan mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, seperti itu. Kalau penerapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi bagaimana Bu? Ya. Apakah sudah pernah dilakukan? Itu saya bukan sering ya, beberapa kali lah saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya diferensiasi konten. Nah, itu saya misalkan mewadahi setiap tipe gaya belajar anak-anak. Saya sediakan dalam bentuk video, terus teks, gambar, bahkan saya fasilitasi anak-anak untuk bergerak seperti itu. Berarti dalam hal metode pembelajaran dan pendekatannya Ibu sudah luar biasa ya, sudah melakukan inovasi untuk pembelajaran mata pelajaran Ibu sendiri. Pas ketika dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, di sesi apakah di sesi terakhir atau selama pembelajaran berlangsung, Bu Halimah itu memberikan konfirmasi terkait pelajaran yang sudah atau materi yang sudah diajarkan? Ya, selalu. Saya selalu mengkonfirmasi ulang ya terhadap pemahaman setiap siswa, seperti itu. Setelah adanya konfirmasi, apakah diberikan tugas atau seperti apa? Ya, pasti ada tugas. Biasanya saya memberikan tugasnya tugas individu. Oh, tugas individu ya. Lebih dominannya tugas individu ya, Bu ya? Karena tugas individu itu lebih memperlihatkan kemampuan siswanya, seperti itu. Oke. Nah, begini Bu Halimah ya. Siswa itu kan ibaratnya manusia ya, yang pasti memiliki kebutuhan ya, baik itu kebutuhan bagi dirinya secara fisik ataupun kebutuhan dia dalam belajar. Nah, kalau menurut Ibu sepakat nggak kalau ada anak itu ketika belajar itu lebih suka berkelompok? Bagaimana? Oh iya ya, bisa jadi kalau berkelompok mereka lebih banyak ide-idenya gitu ya. Saat bertemu dengan teman-temannya mungkin dia bisa mengeluarkan pendapatnya, dan teman yang lainnya memahami apa yang disampaikan olehnya gitu ya. Iya benar Bu. Nah, artinya kan berarti pembelajaran itu tidak hanya, atau tugas tadi tidak hanya individu, ya, ketika kita melihat kebutuhan belajar anak. Oke. Ya, saya coba nanti pemberian tugas yang variatif berarti ya. Iya, benar. Selain individu juga harus mencoba dalam bentuk tugas berkelompok. Iya, benar. Bu Halimah, kalau boleh tahu, apakah permasalahan yang Bu Halimah hadapi itu juga dialami oleh guru lain, guru yang serumpun juga? Iya. Kalau saya ngobrol sih ya dengan teman-teman yang serumpun tuh ada juga permasalahan ada juga. sama. Contohnya di pelajaran matematika
saya alami seperti itu. Dari hasil obrolan Ibu ya dengan guru matematika itu, apakah ada hal baik gitu ya, praktik baik yang mungkin Bu Halimah bisa tiru, modifikasi seperti itu? Ya, nah kemarin itu kan ngobrol dengan guru matematika. Nah kata beliau itu sebelum memulai pembelajaran itu ada tes hitungan dulu. Nah tes hitungan itu menginspirasi saya juga untuk mengecek tes dasar kemampuan mereka. Karena IPA juga berkaitan kan, ada materi hitungannya seperti itu. Bu Halimah sudah mencoba untuk itu modifikasi tadi tes hitungan juga? Iya. Oke, bagus, luar biasa berarti ya. Ya. Kalau refleksi mandiri, apakah selama pembelajaran itu anak-anak Ibu minta untuk melakukan refleksi setelah belajar? Kalau itu kadang-kadang kadang-kadang. saya belum teratur melakukannya. Jadi tidak dalam setiap pembelajaran saya melakukan refleksi secara mandiri seperti itu. Kalau refleksi itu menurut saya ini ya penting ya Bu Halimah ya, karena dari refleksi itu anak itu bisa mengetahui apa yang sudah dia pelajari, kemudian apa yang menurut dia tuh asik selama belajar gitu ya. Nah dari situ bisa jadi Bu Halimah terinspirasi nih, oh ternyata anak-anak tuh lebih suka loh kalau belajar dengan metode seperti ini, kemudian belajar dengan cara seperti ini begitu. Oke, baik. Kalau begitu saya akan mencoba melakukan refleksi lebih sering untuk melihat mana yang efektif. Nah, dari obrolan dengan Ibu ini saya bisa menyimpulkan ya beberapa solusi dari permasalahan saya tadi. Mungkin yang pertama ketika memberikan tugas saya bisa bervariatif, tidak hanya mandiri saja gitu, tapi bisa secara berkelompok. Terus selain itu juga saya bisa berkolaborasi dengan teman serumpun dan juga bisa melakukan refleksi secara rutin. Nah, seperti itu. Iya, benar Bu Halimah, saya sepakat ya dengan adanya variasi tugas, kemudian kolaborasi dan refleksi yang terstruktur, kita bisa melihat bagaimana perkembangan murid itu sendiri. Nah, dari hasil pertemuan kita hari ini nanti kita jadwalkan untuk follow up ya. Mungkin 2 minggu ke depan ya kita ketemu lagi. Saya pengen tahu bagaimana perkembangan belajar murid setelah tadi Bu Halimah kan sudah menyimpulkan ya hal-hal yang akan diperbaiki seperti itu. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf kalau saya lancang ya. Tidak apa-apa. Saya mendapatkan gambaran secara utuh dari permasalahan yang saya alami. Insya Allah saya pun nanti akan berbagi dengan teman-teman yang lain yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya. Terima kasih Bu Halimah juga ya sudah mau berbagi ya cerita, dan saya sangat bersyukur, terima kasih sekali karena Bu Halimah mau mempercayakan masalah-masalah tantangan-tantangan yang Bu Halimah hadapi dengan saya, dan semoga nanti ketika berkolaborasi dengan rekan-rekan bisa lebih membawa perubahan gitu ya untuk khususnya tadi ya tantangan numerasi pada anak. Iya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Iya, karena sebentar lagi ada jam masuk. Oke, terima kasih. Terima Sukses kasih ya. banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.